Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Motor tabrak bus di Mimika, 2 pengendara tewas. Seorang anggota KKB di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, tewas saat kontak senjata dengan aparat. Ratusan mahasiswa dan pelaku usaha wisata di Sorong desak Presiden tutup seluruh tambang nikel di Raja Ampat. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor kembali terjadi di Timika, Papua Tengah pada hari Selasa. 3 orang yang berboncengan sepeda motor menabrak bagian belakang bus yang hendak memutar di putaran kapsul Jalan Cendrawasih SP2. Akibat kecelakaan, 2 penumpang sepeda motor tewas di tempat, sedangkan seorang lagi mengalami patah kaki. Menurut Kasat Lantas Polres Mimika AKP Bobi Pratama, pengendara motor memacu kendaraannya dalam kecepatan tinggi dan dipengaruhi minuman keras sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Jadi kendaraan ini, roda 2 ini dengan 2 penumpang, ya, yang harusnya hanya 1 penumpang, namun mereka bonceng 3. Kemudian lawan tabraknya adalah kendaraan bis warna biru TNKB PT 7019L yang dikemudikan oleh Faisal Masrur. Jadi akibat dari kecelakaan ini ada 3 korban, diantaranya 1 luka berat dan 2 meninggal dunia di tempat. Saat ini jasad 2 korban kecelakaan berada di rumah sakit dan seorang lagi dalam perawatan akibat salah satu kakinya patah. Polisi juga telah mengamankan pengendara bus untuk dimintai keterangan. Kecelakaan lalu lintas akibat minuman keras seringkali terjadi dan banyak merenggut korban jiwa di Mimika. Polisi mengimbau pengendara tidak berkendara dalam keadaan mabuk. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Memolin melaporkan. Satu anggota kelompok kriminal bersenjata tewas dalam kontak senjata dengan Satgas Gakum Operasi Damai Kartens di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Kontak senjata bermula ketika tim Satgas Gakum berpatroli di distrik Pugima pada Selasa malam dan ditembak dari arah depan. Aparat langsung membalas dan melakukan penyekatan ke arah jalan tembus Pugima. 1 anggota KKB tewas dan ditemukan jatuh ke jurang. Jenazah telah dievakuasi ke RSUD Wamena. Berdasarkan ciri fisik dan pakaian, korban diduga kuat merupakan anggota kelompok Egyanus Kogoya. Dari lokasi, aparat menyita 1 unit handy talkie, ponsel, serta 1 bungkus ganja kering. Kelompok Egyanus Kogoya aktif dalam serangkaian aksi kekerasan bersenjata sepanjang tahun 2025, termasuk penembakan terhadap aparat, serangan ke Koramil, dan penembakan warga sipil. Aparat keamanan mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada, serta segera melapor ke kantor polisi jika melihat aktivitas mencurigakan. Riantonai melaporkan dari Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Papua Barat Daya di Kota Sorong pada hari Selasa. Mereka menuntut pemerintah pusat dan daerah menutup seluruh tambang nikel di Raja Ampat. Aksi ini sebagai upaya menyelamatkan ekosistem dan pariwisata Raja Ampat dari kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Berbagai orasi disampaikan para pendemo yang menolak keras keberadaan dan pengoperasian tambang nikel di wilayah konservasi tersebut. Massa mendesak Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu untuk mengambil sikap tegas sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dengan menghentikan segala bentuk aktivitas pertambangan di pulau-pulau yang berada dekat dengan destinasi wisata. Menggunakan energi sumber daya
terbarukan yang memanfaatkan energi matahari, memanfaatkan energi air, bukan merusak lingkungan atau menggali tanah. Itu kontradiksi pokok. Pemerintah berbicara soal peningkatan ekonomi. Saya bertanya, Raja Ampat kurang terkenal apa baru kita buka tambang? Raja Ampat kurang apa baru kita buka tambang? Kalau pariwisata bisa menghasilkan pendapatan asli daerah, kalau pariwisata bisa meningkatkan ekonomi nasional, mengapa harus buka tambang? Saya mau tanya, mengapa harus buka tambang? Apakah tambang satu-satunya solusi? Gubernur berjanji akan membawa aspirasi ke Jakarta. Saya tidak menambah, saya tidak mengurangi, dan saya tidak mendapat pesan sponsor dari siapapun. Saya bicara dari hati nurani dan kejujuran. Nah, jadi pernyataan saya itu begitu. Yang berikut, kalau Bapak Ibu ikut saya punya pernyataan baru waktu ketemu dengan hari Rabu minggu lalu ya. Ketemu dengan Menteri Pariwisata. Pernyataan saya itu tegas bahwa rakyat Papua, kita khususnya Papua Barat Daya, ingin Raja Ampat itu yang hari ini kita saksikan akan tetap ada seperti itu sampai dengan dunia ini kiamat. Setelah pertemuan tersebut, massa membubarkan diri secara tertib. 4 perusahaan tambang nikel di wilayah Papua resmi dihentikan operasinya oleh pemerintah pusat. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Presiden menyatakan penutupan tambang nikel ini merupakan langkah tegas untuk menjaga kelestarian alam dan mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah konservasi seperti Raja Ampat. Penutupan tambang ini juga merupakan respon atas aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat, mahasiswa, dan pelaku pariwisata di berbagai daerah, termasuk di Kota Sorong. Meski menutup 4 perusahaan tambang nikel, pemerintah tetap mengizinkan 1 perusahaan milik BUMN beroperasi di Pulau Gap. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Tiga pelaku pencurian sepeda motor di Merauke berhasil diringkus polisi di masing-masing lokasi persembunyiannya. Ketiga pelaku diketahui masih berstatus pelajar dan di bawah umur. Kasih Humas Polres Merauke, AKP Prih Sutejo mengatakan sepeda motor dicuri oleh para pelaku di Jalan Brawijaya. Sepeda motor hasil curian tersebut disembunyikan di semak-semak, kemudian dipreteli untuk diambil onderdilnya yang memiliki nilai jual. Kasus pencurian sepeda motor di mana pelakunya atas nama AM yang pertama, kemudian yang kedua atas nama AA, dan yang ketiga atas nama RO. Ketiganya ini masih di bawah umur, yaitu masih 17 tahun. Kemudian Satreskrim juga mengamankan 1 unit kendaraan yang dicurinya, di mana keadaannya sudah dilepasi kelengkapan kendaraannya, kemudian disembunyikan di suatu tempat. Ketiga pelaku curanmor saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Polisi mendalami kasus ini untuk mencari barang bukti lainnya, karena diduga para pelaku tidak hanya mencuri 1 motor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.